Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassohbi wa mawalah amma ba'd. Kita sering mendengar kalimat al-istiqamatu khairum min alfi qaramah wa thubutul qaramah bidawamil istiqamah. Kalimat itu justru sering saya dengar dan bahkan dilihat di dinding sebuah rumah kiai besar di Babakan Ciwaringin. Beliau adalah Kiai Maktum Hanan, seorang ulama yang rendah hati dan memiliki keistiqomahan tingkat tinggi. Poin pertamanya adalah beliau memang orang yang sangat istiqamah, teguh dalam pendirian, dan istiqamah dalam menjalankan prinsip-prinsip kehidupannya. Beliau adalah orang yang istiqamah misalnya menggelar hadiyuan, istighosahan tiap malam Jumat di makbarahnya ayahanda tercinta beliau yaitu Kiai Hanan, yang dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat tidak hanya di sekeliling wilayah Cirebon tetapi juga di berbagai tempat di luar Pulau Jawa. Beliau pun aktif istiqamah datang di majelis-majelis untuk menggelar hadiyuan, dan itulah bentuk keistiqomahannya sehingga beliau sangat terkenal untuk didatangi oleh begitu banyak orang, termasuk ke rumahnya dari kalangan pejabat negara sampai rakyat jelata, semua hadir di rumahnya dan sangat-sangat diterima dengan sangat hangat. Kalimat itu yang sering diucap berulang-ulang oleh beliau, bahwa al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 kemuliaan. Wathubutul karamah, tumbuhnya karamah kemuliaan itu justru bidawamil istiqamah, dengan terus-menerusnya kita beristiqamah. Inilah yang berkali-kali Kiai Maktum ingatkan kepada saya. Kalau seorang ibadah, baik ibadah seperti sholat tengah malam, sholat duha, lalu dia dermawan, lalu dia bertanya, kenapa kok saya tidak memiliki karamah, tidak memiliki keajaiban apapun? Maka Kiai Maktum hanya mengatakan, bukankah keistiqomahanmu dalam bangun malam, doa, dan kedermawananmu, bukankah itu adalah karamah? Itu yang diingatkan oleh Imam Asyadili, bahwa ketika kita melakukan ibadah, maka Allah menggerakkan hati kita untuk ibadah. Itu sebenarnya yang menjadi karamah, dan itu adalah kenikmatan, sebuah nikmat yang tak terhingga, sebuah nikmat tak terhingga. Dan itu dimiliki oleh beliau, Kiai Hanan, Kiai Maktum Hanan. Beliau sering mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ammar ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali hanya engkau. Rasulullah mengatakan, qul amantu billah summa istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamah. Poin ini yang sangat menarik dari sosok Kiai Maktum Hanan. Yang kedua, beliau mewiridkan kepada kita beberapa amalan, beberapa istighosah, bahkan istighosahnya pun diikuti oleh puluhan ribuan orang. Saya sering dengar hadharah beliau itu sangat tertib. Semua sahabat disebutkan. Assalamualaikum ya Abu Bakar, disebutkan apa perjuangan. Jadi otomatis di samping hadharah, beliau pun sedang mengajarkan tentang siapa Abu Bakar, apa perannya dalam kehidupan ini. Begitu pula Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua beliau sebut dengan rinci.
Subhanallah. Lalu beliau membaca istighosah. Bagi saya yang masih muda kadang-kadang aduh kelamaan nih Kiai, tetapi justru kita dipaksa untuk menikmati, dan lama kelamaan kita menemukan betapa lezatnya ada di majelis zikir beliau. Betapa nikmatnya. Dan kita kalau bikin acara nggak afdol tuh kalau tidak datang Kiai Maktum Hanan. Kita tahu bahwa istighosah menjadi sebuah tradisi yang besar. Istighosah adalah talabul ghaus, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa rantaian istighosah yang dikarang oleh seorang ulama besar, Kiai Haji Muhammad Romli Tamim. Kiai Romli nanti melahirkan seorang putra yang kiai yang memiliki wawasan yang sangat luas, mendirikan pendidikan umum dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yaitu Darul Ulum. Beliau adalah Kiai Haji Musta'in Romli. Dari Kiai Romli lah beliau adalah seorang mursyid Thariqah Qadariyah Naksabandiyah dan dimakamkan di Peterongan, Jombang, Jawa Timur, di pesantren Darul Ulum, di mana saya sempat di sana mondok hanya untuk bisa berziarah langsung di para muassis, para asatid dari Darul Ulum. Sampai bertemu terakhir dengan Kiai As'ad Umar, kita pun ketemu terakhir dengan Yai Dimyati Romli. Dan begitu banyak sungguhnya istighosah itu dipakai oleh kita, dibaca oleh kita inda siddati waddaiq, ketika masa-masa yang sulit, masa-masa dalam kesempitan. Dan itu diajarkan oleh Kiai Maktum Hanan. Yang ketiga yang menarik dari Kiai Maktum itu, orangnya sangat hormat kepada ulama. Makanya kalau ditanya siapa pimpinan pesantren, pada beliau katakan boten kula mung sekedar santrine Ki Hanan, sekedar meneruskan Ki Hanan. Beliau nggak mau menyebutkan saya pimpinan pondok pesantren, saya adalah memiliki ribuan santri. Enggak, beliau begitu rendah hati. Beliau mengatakan, ini saya hanya sekedar penerus khadim dari seorang Kiai Hanan. Subhanallah. Itulah bentuk kerendah hatian seorang ulama besar yang pernah menjadi akhwah ketika Muktamar NU di Jombang. Beliau adalah mustasar di PBNU, tapi tidak pernah membanggakan diri punya pesantren. Beliau hanya mengatakan, saya hanya dapat amanah meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh ayah saya, Kiai Hanan. Saya masih ingat ada peristiwa ketika beliau mau menikahkan salah satu putranya kalau nggak salah. Lalu ada seorang teman, ada seorang kiai dari Majalengka, kalau nggak salah Haji Hamim. Beliau bilang begitu karena mau mengundang kiai-kiai dari Baitul Arqam di mana saya mondok dulu. Haji Hamim asal aja langsung bilang, diaturi oleh Kiai Maktum. Tiba-tiba Kiai Maktum tahu dan dia bilang, jangan begitu, biar saya yang ngomong langsung, biar kalau bisa ada waktu saya yang akan hadir langsung, menyerahkan undangan, memohon para kiai itu hadir di acara saya. Beliau kelihatan duko, bendu, karena beliau ingin menghormati ulama, menghormati kiai. Itu yang dilakukan oleh seorang Kiai Maktum Hanan. Beliau tidak ingin menyia-nyiakan, menghinakan, membuat kiai lain merasa tersinggung. Beliau sangat hati-hati soal itu. Memuliakan ulama, kata beliau, berarti memuliakan juga Rasulullah, karena al-ulama warasatul anbiya wa umanir rasul. Beliau wafat ba'da subuh setelah istighosah. Saya pernah dipeluknya di mihrab beliau yang di rumahnya yang sederhana di Babakan Ciwaringin. Beliau mengatakan, hidupmu itu akan sulit di politik, tapi engkau akan diberkahi karena keberkahan para ulama. Maka perjuangkan politik bagimu itu tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah, demi kemaslahatan. Untuk Syekhina Kiai Maktum Hanan dan seluruh masyayikh di Babakan Ciwaringin serta seluruh ulama guru-guru kita di Nahdlatul Ulama, Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.